Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 6. Saya Sriwiyanti Kurnianingsi. Dan saya Nanda Nugra Kasman. Saya Disa Anastasia Dominik. Saya Johan Kevin Rusuban Arif. Saya Siti Hajar Putri Maharani. Saya Muhammad Ali Firdan Ilyas. Langsung saja kita mulai, yaitu membuka penutup hard disk dengan obeng, agar kita dapat mengamati komponen-komponen yang ada di dalam hard disk tersebut. Berikut merupakan komponen-komponen pada hard disk. Yang pertama, platter. Platter merupakan komponen utama pada hard disk yang digunakan dengan track dan juga sektor. Ini menyebabkan mengapa hard disk kapasitasnya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada spesifikasinya. Sebab, track dan sektor akan menyimpan ID pengenal untuk format pada hard disk. 2. Spindle merupakan hard disk berupa poros yang dipakai untuk menempatkan platter serta memutar platter di spindle. Semakin besar kecepatan berputar yang dimiliki oleh spindle, berarti kecepatan akses pada hard disk akan semakin cepat pula. 3. Head, yaitu komponen hard disk yang mempunyai fungsi sebagai piranti, pembaca juga penulis pada hard disk, di mana setiap platter dilengkapi dengan 2 buah head hard disk yang berada di atas dan di bawahnya. Cepat atau tidaknya proses pembacaan serta penulisan oleh head akan sangat tergantung pada kondisi sektor pada platter. Login board, papan utama pada hard disk yang dilengkapi piranti menyimpan BIOS hard disk, sehingga akan siap untuk dikenali ketika pada saat dihubungkan dengan motherboard. Ribbon cable, sebuah kabel yang menghubungkan antara head dan juga logic board, yang dimana setiap dokumen atau data yang dibaca oleh head akan dikirim ke motherboard, agar prosesor dapat memproses data tersebut sesuai dengan masukan atau input data yang diterima. Sekarang, hard disk pada umumnya telah menggunakan sistem SATA, sehingga tidak memerlukan kabel pita atau kabel IDI. Jika pada komputer kita dipasang 2 buah hard disk, maka dengan men-setting jumper, kita dapat menentukan hard disk primer dan sekunder yang biasanya disebut dengan master dan slave. IDI konektor yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan komponen-komponen penyiapan data yang bertipe IDI, seperti hard disk, CD, ROM, DVD, RAM, CD writer, dan DVD writer. Power connector berfungsi sebagai sumber arus yang langsung dari power supply. Power supply yang terdapat pada hard disk ada 2 bagian. Yang pertama, tegangan 12 volt, memiliki fungsi untuk menggerakkan mekanik seperti piringan dan juga head. Lalu yang kedua, tegangan 5 volt, mempunyai fungsi untuk mensuplai daya pada logic board supaya dapat bekerja mengirim maupun menerima data. Prinsip kerja hard disk. Yang pertama, spindle memiliki sebuah penggerak yang disebut spindle motor, yang berfungsi memutar plat hard disk dalam kecepatan tinggi. Perputaran ini diukur dalam satuan rotation per menit. Makin cepat putaran tiap menitnya, makin bagus kualitas hard disk tersebut. Ukuran yang biasanya adalah 5400, 7200, atau 10.000 rpm. Yang kedua, sebuah peranti baca tulis electromagnetic heads ditempatkan pada kedua permukaan plat. Heads berukuran kecil ditempatkan pada sebuah slider, sehingga heads bisa membaca data atau informasi yang tersimpan pada plat dan merekam informasi ke dalam plat tersebut. Yang ketiga, actuator arms. Actuator arms ini sendiri dipasang mati pada poros actuator, di mana seluruh mekanisme gerakan dari actuator ini dikendalikan oleh sebuah papan pengendali atau logic board yang mengomunikasikan setiap pertukaran informasi dengan komponen komputer yang lainnya. Yang keempat, jumlah plat masing-masing hard disk berbeda-beda, tergantung dari ukuran atau daya tampung masing-masing plat dan ukuran hard disk secara keseluruhan. Yang kelima, umumnya memiliki daya tampung antara 10 atau 20 GB. Sebuah hard disk berkapasitas total 40 GB memiliki 2 plat. Bila berukuran 30 GB, memiliki 2 buah plat berukuran 10 dan 20 GB, atau 3 buah plat berukuran 10 GB. Masing-masing plat hard disk mampu menangani atau menampung puluhan juta bit data.
Data-data ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar, sehingga memungkinkan pengaksesan informasi yang lebih cepat dan mudah. Yang keenam, masing-masing plat memiliki 2 buah head. Satu berada di atas permukaan plat, satunya lagi ada di bawah head. Dari sini ketahuan bahwa hard disk yang memiliki 3 buah plat misalnya, memiliki total 6 permukaan dan 6 head. Yang ketujuh, masing-masing plat memiliki kemampuan merekam dan menyimpan informasi dalam suatu lingkaran konsentris yang disebut track. Yang kedelapan, masing-masing track terbagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut sektor. Setiap sektor dalam track hard disk mampu menampung informasi sebesar 512 byte. Yang kesembilan, sektor dalam sebuah hard disk tidak dikelompokkan secara mandiri, tetapi dikelompokkan lagi dalam sebuah gugusan yang lebih besar yang disebut cluster. Fungsi cluster ini untuk membuat mekanisme penulisan dan penyimpanan data menjadi lebih sederhana, lebih efisien, tidak berisiko salah, demikian memperpanjang umur hard disk. Yang ke-10, sebuah program spreadsheet pada komputer. Dimasukkan data ke dalam program spreadsheet, di sana terjadi ribuan atau bahkan jutaan pengaksesan di disk secara individual. Demikian, memasukkan data berukuran 20 MB ke dalam sektor-sektor berukuran 512 byte, jelas akan memakan waktu dan menjadi tidak efisien. Terakhir, untuk mengefisienkan pekerjaan, dilakukan berbagai komponen dalam PC secara bahu-membahu. Jenis-jenis hard disk yaitu yang pertama ATA atau EIDE, hard disk dengan tipe Enhanced Integrated Drive Electronic atau EIDE atau tipe Advanced Technology Attachment atau ATA, yaitu standar versi terbaru suatu antarmuka disk yang sesuai dengan koneksi ke bus. Banyak produsen dari disk yang memiliki rentan disk dengan antarmuka EIDE atau ATA. Disk semacam itu dapat dihubungkan secara langsung ke bus PCI yang digunakan pada banyak personal komputer atau PC. Keuntungan dari drive EIDE atau ATA yang signifikan ialah harganya yang cukup murah, sebab penggunaannya di pasaran PC. Salah satu kekurangan utamanya yaitu diperlukannya controller secara terpisah untuk tiap drive jika 2 drive dipakai bersamaan untuk meningkatkan performa. Salah satu produsen chip yang sangat terkenal sudah menyertakan controller yang memungkinkan disk EIDE atau ATA dihubungkan langsung ke motherboard atau mainboard. Yang kedua, SCSI. Banyak sekali disk yang memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi ke bus SCSI standar. Disk tersebut tercenderung harganya lebih mahal, akan tetapi memiliki performa yang lebih baik, yang dikarenakan kelebihan bus SCSI daripada bus PCI. Yang ketiga, RAID. Menjanjikan performa yang luar biasa serta menyertakan penyimpanan yang lebih besar dan juga lebih handal. Disk tersebut digunakan baik dalam komputer performa yang tinggi ataupun dalam sistem yang memerlukan keandalan yang lebih tinggi dari tingkatan normal. Tetapi, dengan semakin menurunnya harga ke tingkatan yang lebih agak terjangkau, disk tersebut menjadi lebih menarik, bahkan untuk sistem komputer dengan ukuran yang standar atau rata-rata. Yang keempat, SATA, tipe Serial Advanced Technology Attachment atau SATA, yaitu Interface Disk ATA, yaitu yang tadi merupakan Advanced Technology Attachment. Dengan versi serialnya memakai kabel yang tipis, mempunyai total kabel kecil sekitar 2/3 dari total kabel hard disk dengan tipe EIDE atau ATA yang berjumlah sekitar 39 pin, dan SATA memiliki kecepatan pengiriman data tinggi sehingga bus serial ini melebihi kecepatan dari bus paralel.